Salam Bongkar 300. Renungan yang saya sampaikan ini adalah membawa kematian Yesus dalam tubuh ini. Orang Kristen itu harus siap sedia untuk menjadi murid Yesus. Tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya akan memenuhi janji saya untuk menyampaikan usulan saya kepada Menteri Agama agar menghapus 300 ayat itu. Karena menurut analisa saya dan pemahaman saya, setelah berada 40 tahun menjadi Muslim, kenapa negara-negara Islam itu tidak mampu hidup toleransi dan damai? Karena ayat-ayat itu. Dan negara-negara itu penuh dengan kekacauan yang tidak pernah berhenti, walaupun di dalam negara mereka semuanya satu agama. Satu agama tetapi beda aliran. Masih satu aliran juga beda pula di dalam pemahaman ayat-ayat, tafsiran-tafsiran hadis, dan penggunaan-penggunaan dalil di dalam negara mereka. Akhirnya, contoh negara Iran. Iran ini sudah lebih 800.000 Muslim pindah agama setelah satu dasawarsa terakhir. Dan orang-orang Iran ada yang saya baptis di penjara, ada juga yang saya baptis sebelum saya masuk penjara di Nusa Kambangan, di penjara Nusa Kambangan. Jadi itulah yang menyebabkan saya harus mengajukan kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat itu. Kenapa harus dihapus? Karena inilah kitab suci aneh. Setelah ada Injil kabar sukacita, Injil kebenaran Yesus telah ada 600 tahun sebelum Al-Quran. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus sebagai Alfa dan Omega tidak pernah memerintahkan berperang, pegang senjata saja tidak, pisau dapur juga tidak disentuhnya, apalagi membawa lembing dan tombak seperti Bang Mamat. Malah memikul salibnya sampai ke Bukit Golgota. Inilah 300 ayat yang diusulkan kepada Menteri Agama untuk dihapuskan agar saya minta agar staf Menteri Agama mendengar video ini. Ayat selanjutnya yang sudah saya sebut kemarin sudah satu ayat. Sekarang ayat kedua dan ketiga, yaitu surat Al-Baqarah ayat
216. Bunyinya, saya Indonesianya saja, karena Arabnya kepanjangan dan repot. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan hatimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini bunyi ayat yang tidak masuk akal. Kalau itu adalah sebagai firman, perintah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, masa harus diwajibkan berperang? Diwajibkan. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu bagimu baik. Aneh ayat ini, apalagi dikaitkan dengan Alkitab. Bagaimana mungkin untuk mengikuti ajaran semacam itu? Terserah kamu, kalian mau menafsirkannya. Surat kedua ayat 217. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bel pelang pada bulan haram. Katakanlah, bel pelang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa yang murtad dari antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Saudara, ayat ini aneh sekali. Emang bagus, nggak boleh perang di bulan haram. Bulan haram itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Ya bagus sih, bagus. Tapi permasalahannya, gara-gara nggak boleh naik haji, memasuki Masjidil Haram, orang itu harus dilibas habis. Harus dibuldoser semuanya. Harus dibongkar. Harus disikut. Pokoknya gua harus masuk masjid itu. Ini aneh. Diharamkan tapi ada tapinya. Ya kalau sudah diharamkan, diharamkan dong. Jangan memaksakan kehendak.
Jangan ngawur. Kalau nggak punya uang untuk naik haji, ya sudah. Jangan jual sawahmu. Jangan jual rumahmu. Harta kekayaanmu yang kamu punya sekarang jangan dijual. Hanya sekedar untuk pakai topi haji. Pergi aja ke pasar Tanah Abang tuh. Topi haji banyak sekali. Atau sembunyi saja di Jakarta. Bilang saya naik haji. Pulang ke Bima sudah pakai topi haji. Apa urusannya nyumbang harta kekayaan kepada orang Arab? Lu sendiri miskin. Inilah cara berpikir kebodohan yang telah memperbudak bangsa ini hanya karena urusan-urusan sepele. Mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Oke, setuju. Tetapi dia mengatakan ayat ini bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang benar aja. Jadi kalau mau mematikan orang ya difitnahin aja dong. Seperti saya ini difitnah oleh seluruh Indonesia. Yang Kristen aja fitnah saya. Saya tidak mengerti cara berpikir saudara-saudara semua. Bagaimana membangun Indonesia ke depan penuh toleransi dan damai. Jadi aneh ini ayat. Fitnah lebih besar daripada membunuh orang. Aneh lagi. Lucu ini ayat. Logika terbalik. Terbalik logikamu, Bang Mamat. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad. Mana ada orang Kristen yang memerangi kamu? Enak aja. Bohong. Tidak ada saya memerangi kalian. Bang Mamat, Bang Mamat. Bikin undang-undang, kata-kata ini dikatakannya dari Allah. Allah mana yang memerintahkan? Siapa saksinya ketika ayat ini turun? Kamu bilang ini dari Allah. Bang Mamat ini pinter. Segala sesuatu untuk menguntungkan dirinya katanya dari Allah. Allah mana? Siapa Allah itu? Tunjukkan dia kepada saya. Kalau Yesus sudah mendatangi saya secara pribadi. Tapi kalau saya ngomong kayak begini kepada Muslim dibilang bohong. Banyak kok orang Islam masuk Kristen karena bermimpi tentang Yesus Kristus. Tapi tetap aja tidak dipercaya oleh kalian. Karena kalian tidak pernah bermimpi tentang Allah. Mana bisa Allah bisa kalian mimpiin? Ngawur. Karena tidak pernah terbayangkan. Tetapi kami orang Kristen, karena ada gambarnya sih, ya termimpi-mimpi. Makanya jangan melihat salib. Jangan melihat gambar Yesus. Nanti termimpi-mimpi lo. Pasti kalian termimpi-mimpi dengan Isa Al-Masih.
Siapa yang memerangi kamu? Orang Kristen nggak pernah memerangi orang Islam di Indonesia. Maka ayat ini harus dihapus. Hanya bikin tafsir-tafsir. Nafsirin juga nanti tambah serem hidup ini. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Masa bodoh. Biarin saja amal saya hilang. Harta kekayaan saya hilang di dunia ini. Asal saya masuk surga Yesus Kristus. Saya tidak mau masuk surga yang diancamkan, yang ditawarkan oleh Bang Mamat dengan 72 bidadari. Betapa berlendir-lendirnya saya. Karena ajaran macam begitu, maka saya tidak mau masuk surga. Surga di ayat ini. Saya mau masuk surga. Yang penting saya akan ketemu Yesus di dalam surga itu. Kalau tidak ada Yesus di dalam surga itu, saya tidak mau surga. Tidak mau masuk surga. Dengar baik-baik, somat. Saya tidak akan masuk surga. Dan tidak mau. Karena surga Bang Mamat penuh lendirisasi. Kemudian ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Setuju. Saya harus beriman kepada Yesus. Saya harus berhijrah dari Islam ke Kristen. Dan saya harus berjihad di jalan Yesus. Dan itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Yesus. Setuju. Dan Yesus Maha Pengampun. Dia Maha Penyayang. Siapa saja yang berada bersama Yesus Kristus, dia akan disayangi oleh Yesus Kristus. Kalau membawa kematian, Yesus dalam hidup kita tidak bisa kita peroleh dari mengikuti ayat-ayat tadi. Dulu hampir 20 tahun yang lalu ada namanya Salman Rushdie. Dan saya sedang mencari di mana saya bisa bertemu dengan dia. Dia sudah umur 70-an tahun sekarang. Salman Rushdie membuat komik cerita The Satanic Verses. Ayat-ayat syaitan. Bukan ayat-ayat cinta. Itu lalu Ayatullah Khomeini menjatuhkan kepada dia hukuman vonis harga kepalanya $1 miliar. Barang siapa yang mendapatkan kepala dia, dia memvonis in absentia. Jadi membuat vonis tanpa pengadilan. Ya biasalah hukum di negara-negara Islam tuh ya begitu. Hukum yang ada di Indonesia saja berani seperti itu. Somad tidak ditangkap,
Yahya Woloni 5 bulan, KC 10 tahun. Bagus, bagus, somat, somat. Indonesia, Indonesia. Saya diancam terus. Kalau mau mengikuti dan membawa hidup damai toleransi itu, kita harus pikul salib. Dan setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus membawa salibnya masing-masing. Kalau belum itu, belum punya syarat kita untuk menjadi murid Yesus Kristus. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri. Menyangkal diri itu ya, Saifuddin Ibrahim itu ya hanya monyet. Saifuddin Ibrahim itu hanyalah anjing mati. Saifuddin Ibrahim itu tidak ada gunanya. Saifuddin Ibrahim itu telah membunuh dirinya sendiri dengan kata-kata ucapannya. Itu namanya menyangkal diri. Memikul salib itu pokoknya setiap saat siap untuk mati membela kebenaran, menegakkan keadilan, menyatakan kebenaran itu. Itu yang mahal dari seseorang. Karena apa? Ketidakadilan negara Indonesia. Pelaksanaan hukumnya tidak mampu ditembus oleh siapapun. Lembaga hukum ini sudah menjadi sebuah industri bagi orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu jaksa, hakim, penyidik, dan juga lawyer, pengacara. Semua pengacara itu silet, ke depan tajam, ke bawah tajam. Sit. Nah, itu tajamnya. Bagaimana terdakwa bisa dimakan, musuh juga bisa dimakan. Dan masing-masing pengacara itu bisa bermain dengan pengacara sana untuk sama-sama mengatur pembicaraannya. Karena ini adalah sebuah bisnis. Pengacara kaya, jaksa kaya, hakim kaya, penyidik kaya. Hal-hal yang tidak mestinya dijadikan hukum, diperkarakan. Penyidik itu harus membuktikan ini pasal ini, dibuat pasal berlapis. Saya sudah ketemu semua model apa saja kasus karena saya masuk penjara itu dan mengerti betapa permainan jaksa, hakim, pengacara, dan penyidik. Ketika masih di dalam penyidikan, polisi tidak dapat uang.
maka dia akan dilanjutkan, diberikan kepada jaksa. Karena dia tidak bisa membayar sesuatu, agar dia terlepas dari jeratan hukum. Ketika masih di jaksa, diperas lagi di sana. Kalau kamu bayar 80 juta, kamu sekian. Kalau kamu 60 juta sekian, 27 juta sekian. Nama-nama jaksa di Tangerang itu saya tahu semuanya. Jaksa siapa yang sama dengan jaksa yang menangani Bapak katanya? Oh ya. Saya kira jaksanya yang menangani saya itu lurus-lurus belaka. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Itu 3 kata bagi orang percaya untuk membangun hidup toleransi damai di hadapan. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Somat bilang di salib ada jin kafir. Dasar ulama kucluk, mental bobrok, kerupuk, kena embun melempem. Ulama ulama penista tak tertangkap oleh Bareskrim. Dia memberitakan bahwa salib adalah jin kafir. Mulut seorang penghasut, ular berkepala 2. Maka lawanlah pemberitaan seperti ustadz jahat ini. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudara-saudara jangan ragu. Untuk menjadi orang percaya itu harus mengalami penderitaan yang disebut dengan memikul salib. Jika kita ingin hidup penuh toleransi dan damai, maka kita harus ikut Yesus Kristus dalam segala aspek kehidupan dunia ini, yaitu memberikan diri, percaya kepada Dia, dan mengikuti perintah-perintahnya. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Siapa yang mau meninggalkan anak cucu dengan zaman keemasan, mulai sekarang kita membawa kematian Kristus dalam hidup kita. 2 Korintus 4 ayat 7-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami hendak dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus nyata, menjadi nyata di dalam tubuh kami, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maksudnya apa, saudara-saudaraku? Agar kita di dalam kehidupan hari ini, seorang Kristen sejati, supaya nyata kehidupan Yesus itu di dalam tubuh kita, mati 3 hari bangkit hidup kembali. Bahkan kita lebih cepat untuk hidup, karena pernyataan Tuhan Yesus, walaupun kamu mati, tapi kamu hidup. Itulah yang diajarkan kokoh di dalam iman itu. Memikul salib itu adalah hutang kita segera lunas. Kalau Anda tidak pikul salib, maka ya hutang Anda lama dibayar karena masih kredit terus. Seperti motor kalian itu bunyinya dit 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 karena motor kredit. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Jadi kayu salib ini untuk menghapuskan surat hutang kita. Apakah Anda mau segera lunas? Sudah dilunaskan dulu oleh Tuhan di atas kayu salib. Oleh karena itu kita merasa iba, merasa terbeban dengan kehidupan, dengan hutang kita. Seperti Anda yang punya hutang. Kalau belum dibayar, ditagih terus. Oleh karena itu, kita harus pikul salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Kamu sudah sembuh. Kalau bicara iman itu bicara pengorbanan. Bicara iman itu bukan bicara sembuh dari sakit. Bicara iman itu bukan bicara tentang akan mendapat harta kekayaan. Bicara iman bukan itu semua. Untuk kemudahan hidup, bukan. Tetapi bagaimana pengorbanan? Mungkin Anda tidak bisa berkorban dengan orang seperti orang lain. Tetapi Anda bisa memberikan persembahan yang bagus kepada kelompok Anda, kepada komunitas Anda, kepada gereja Anda. Itu belum air mata. Baru meminta bagian dari berkat yang Tuhan berikan. Sisihkan dari harta yang kita miliki, agar Anda tidak terlalu rakus dengan dunia ini. Hai diriku, janganlah sombong dengan apapun, dengan harta, kepandaian, kecakapan, dengan baju, jas baru, amalmu, rupamu, atau apa saja. Tapi kalau boleh bermegah karena engkau dan salib kematianmu itu.
Kalau sekedar ancaman tersangka oleh Bareskrim, itu bukan hal yang serius. Oleh karena itu jangan takut, tapi takutlah kepada yang mematikan jiwa dan rohmu. Mereka hanya mampu mematikan tubuhmu. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Mereka memusuhi salib Kristus. Bahkan banyak orang Kristen menjadi seteru bagi salib Kristus. Mari kita tegakkan kepala kita untuk memandang salib itu di depan, dan Tuhan mengawe-awe Anda, melambai-lambaikan tangan. Mari, penderitaanmu sekarang ini tidak lebih hebat lagi. Kemuliaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi sesiapapun yang mencintai Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.